Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya, sehingga kita bisa masuk ke surga yang sangat kita rindukan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semuanya, kembali kita akan kuliah tafsir ayat ekonomi. Kali ini dengan tema pembahasan tentang konsep jaminan sosial di dalam Al-Quran. Ekonomi juga erat kaitannya dengan jaminan sosial, ya, karena ekonomi menandakan makmurnya sebuah negara, makmurnya sebuah masyarakat jika seandainya sosial mereka terjamin, jika seandainya kehidupan mereka terjamin, jika seandainya segala aspek dari kehidupan mereka berjalan sesuai dengan manusia biasanya. Mereka terjamin untuk kesehatannya, terjamin kehidupannya, terjamin tempat tinggalnya, penghidupan yang layak, dan semua aspek yang berkaitan dengan sosial mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, maka bisa dikatakan ekonomi mereka berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita lihat bagaimana tafsiran ayat konsep jaminan sosial, kita lihat dulu secara definisi, ya, apa itu jaminan sosial. Secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Jaminan merupakan tanggungan, ya. Jadi jaminan itu ya tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Dijamin itu tanggungan, dijamin, ditanggung gitu. Nah, sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat, ya. Nah, jadi kedua arti tersebut jika dianalogikan, pihak yang satu adalah negara, serta pihak yang lain adalah masyarakat. Sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negara yang membutuhkan. Nah, ini pengertian secara umum saja, ya. Nah, di Indonesia kita dengar ada jaminan sosial, badan penyelenggaraan jaminan sosial. Nah, itu kita kan iuran tiap bulannya. Nah, itu salah satu bentuk pengertian dari jaminan sosial secara umum, ya. Nah, kita lihat pendapat para tokoh, ya. Jaminan sosial menurut negara dan para tokoh. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ya. Negara ya menjamin, ya, rakyatnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan hidupan yang semestinya sebagai manusia normal, dapat pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan juga mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia yang dilindungi oleh negara. Menurut Afzalur Rahman, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, ya, segalanya. Ya, sehingga betul-betul manusia tadi hidup sebagai manusia normal, hidup sebagai orang yang dijamin kehidupannya oleh negara. Purwoko mengemukakan bahwa konsep jaminan sosial sebagai suatu skema proteksi yang diajukan untuk tindakan pencegahan. Nah, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko
atau peristiwa yang terjadi secara alami ya, seperti sakit, kecelakaan, kematian, PHK sebelum usia pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, oleh karena itu kehadiran jaminan sosial adalah selain untuk menjamin atau melindungi individu secara fisik, juga meminimalisir adanya risiko yang mungkin terjadi. Nah, itulah eh, gambaran-gambaran umum tentang konsep jaminan sosial menurut para tokoh dan juga para ulama. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Jadi semuanya di cover. Artinya manusia itu memang diberikan servis ya. Negara bertanggung jawab untuk itu, ya, memberikan pelayanan baik ya, untuk masyarakatnya. Semuanya ditanggung oleh negara. Bahkan undang-undang kita pun juga mengatur tentang itu. Nah, bagaimana jaminan sosial dalam Islam? Asas jaminan sosial di dalam Islam dirumuskan dalam 3 hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Yang pertama, asas kemanusiaannya merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Nah, asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana telah terdapat di dalam Al-Quran bahwa adanya persamaan antara manusia di hadapan Allah. Hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Nah, ini asas kemanusiaan yang pertama. Jadi seluruh manusia itu sama semuanya di sisi Allah, tidak ada perbedaannya. Hitam kulitnya, putih kulitnya, tinggi badannya, jelek mukanya, itu nggak ada perbedaan ya. Di sisi Allah semuanya sama ya. Nah, ini konsep asas kemanusiaan. Jadi asalkan itu manusia, maka asas kemanusiaan berlaku pada dirinya, bukan asas karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia segala macamnya, tidak. Tapi asalkan dia manusia, maka jaminan sosial berlaku untuknya. Nah, yang kedua adalah asas manfaatnya. Asas manfaat ini tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan. Ya, sebagai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sahabi dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini manfaat, asas manfaat ya yang diberikan, pelayanan secara tunai ya, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga adalah asas keadilan. Ya, asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya raya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun. Jadi ya, semuanya akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini asas jaminan sosial yang ketiga adalah keadilan. Jadi semuanya yang tercover dalam sebuah negara, masyarakat itu jangan sampai dianaktirikan. Sebuah kampung, sebuah tempat, nah jangan sampai perlakuan konsep jaminan sosial yang berlaku dalam sebuah tempat jangan sampai dipisah-pisah, jangan sampai dibeda-bedakan. Karena itu tidak bersifat adil namanya. Karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang-orang yang bisa berlaku adil dengan kondisi mereka, dengan situasi mereka,
Nah, maka itu orang-orang yang bisa menjalankan asas keadilan dalam konsep jaminan sosial. Nah, ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable atau relatable, di mana antara asas yang satu dengan lainnya akan saling berdampingan. Nah, dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari tiga asas tersebut dalam jaminan sosial maka akan mengurangi makna jaminan sosial itu sendiri. Ya, seandainya asas jaminan kemanusiaan dihilangkan, ya, lalu asas yang dua, asas manfaat dan asas keadilan, nah, maka itu akan mengurangi, akan mencederai, akan mengurangi dari asas yang pertama. Nah, inilah tiga asas yang terdapat dalam jaminan sosial. Ya. Nah, Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Nah, lazimnya negara yang menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Yang pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan dari kerja dan usahanya sendiri. Namun ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif, tidak mampu bekerja, tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus di mana mereka tidak bisa menyediakan di mana negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja, maka berlakulah bentuk kedua. Nah, yang kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kehidupan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya. Nah, ini pernah saya sampaikan juga bagaimana sebuah negara yang memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada orang-orang yang terlantar, yang sudah tua, yang tidak ada lagi yang mengasuh. Nah, ketika tidak ada lagi yang mengasuh, negara mengambil alih fungsinya sebagai pengayom, sebagai penolong bagi masyarakatnya yang terlantar. Nah, berlakulah fungsi yang kedua. Negara akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk membiayai kebutuhan hidup dari individu yang terlantar, individu yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa bekerja produktif, untuk bisa mencari usaha sendiri. Nah, inilah dua tugas dari konsep dasarnya, ya, dan bentuk lazimnya dari sebuah negara dalam menunaikan kewajibannya. Ya. Oke, Islam telah memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki 4 tahapan, ya, sebagaimana dalam gambaran berikut ini bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah jaminan individu, ya. Jaminan individu itu berada, ini saya bikin seperti gambar piramida, ya, atau segitiga berdiri, ya, segitiga sama kaki, di mana jaminan individu berada di paling bawah. Yang kedua jaminan keluarga, yang ketiga jaminan masyarakat, dan yang keempat adalah jaminan individu, itu paling atas, ya. Porsinya yang paling banyak itu adalah jaminan individu, habis itu jaminan keluarga. Ini saya salah ketik, harusnya itu yang pertama itu adalah jaminan ya, yang pertama itu adalah jaminan individu, ya. Jaminan individu berada paling bawah, ya, porsinya paling banyak, ya, di dasarnya dari segitiga. Nah, yang kedua jaminan keluarga, yang ketiga jaminan masyarakat, dan terakhir itu adalah jaminan negara. Ini maaf saya belum sempat tidak ingat berubahnya. Jadi berdasarkan konstruksi tersebut, sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam meliputi jaminan individu terhadap dirinya sendiri, jamin terhadap diri sendiri, antara individu dengan habis itu antara individu dengan keluarganya, tanggung jawabnya dengan keluarganya, individu dengan masyarakatnya, jaminan masyarakat. Nah, yang keempat adalah jaminan antara masyarakat dalam suatu negara dengan negaranya sendiri. Ya. Nah, ini 4 tahapan, ya. Kita lihat penjelasannya. Jaminan individu. Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dalam selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya.
Nah, oleh karena itu jaminan individu ini menuntut supaya seseorang termotivasi untuk bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, ini konsep yang pertama, jaminan individu, di mana seorang individu, seorang manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk mencari kerja, mengusahakan perbaikan diri ya sebaik mungkin. Nah, itu tugas yang pertama. Ini porsi yang paling besar ya, secara individu ini paling bawah. Jadi seseorang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini terjamin dalam surat Al-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kalian kerjakan. Nah, berdasarkan ayat di atas, Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah memandang bahwa ayat tersebut sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan. Ya. Islam memandang bahwa permasalahan kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Sehingga dahulu sehingga sekarang, syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu menyangkut eksistensi manusia berupa 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, oleh karena itu dengan bekerja keras seorang individu mencari nafkah, maka seorang akan terhindar dari kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi memang seorang individu itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, miskin dia tanggung jawab kerja dia sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Nah, ini yang pertama, jaminan individu. Yang kedua, jaminan keluarga. Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Ya. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan non material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu seseorang kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Nah, jaminan sosial antara individu dengan keluarganya adalah disyariatkan hukum warisnya. Dalam hal ini waris diartikan sebagai perpindahan hak pemilikan dari seorang yang individu yang telah meninggal kepada keluarganya. Nah, oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh jaminan sosial. Lahirnya konsep waris sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran menempati posisi yang fundamental dalam sejarah dalam agama Islam. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu ya, tentang khalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang khalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu ada 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebahagian 2 saudara orang perempuan. Nah, Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kalian tidak sesat. Allah mengetahui segala sesuatunya. Nah, jaminan keluarga, seseorang keluarga yang diampu dari seorang kepala keluarga, mereka bertanggung jawab untuk bagaimana nanti ketika dia telah meninggal, ya, dia akan bertanggung jawab untuk apa yang ditinggalkannya, ya. Ada apa yang ditinggalkan untuk keluarganya sehingga keluarganya bisa terjamin kehidupannya. Jadi berawal juga dari jaminan individu, ya. Ketika individu tadi tidak bisa mengusahakan, tidak bisa bekerja keras, tidak bisa menafkahi ya untuk dirinya sendiri, ya bagaimana nanti dia akan menjamin keluarga mereka, ya. Nah, ini sangkut paut dengan jaminan individu tadi. Nah, kita paham lagi tentang kalimat khalalah ya. Berdasarkan di atas, kalimat al-khalalah yang diambil kata al-iklil, ya, ini sesuatu yang melingkup seluruh kepala. Ada juga berpendapat dari kata al-qalla yang bermakna lemah. Misalnya, kata ini digunakan dalam kata qalla ar-rujulu, yang artinya apabila orang itu lemah dan hilang. Sedangkan apa yang dimaksud di sini ialah orang yang hanya memiliki ahli waris dan kaum kerabatnya saja. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas. Jika dicermati lebih jauh, mekanisme waris sangat erat dengan jaminan sosial dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, jauh dari kemiskinan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada seseorang saja. Betapapun kayanya seorang, jika seorang bapak meninggal dunia, maka anak, istri, ibu, dan kerabat lainnya akan memperoleh harta peninggalan dari suami yang telah meninggal. Ya.
Oke, kita lanjut yang ketiga, jaminan masyarakat. Dari individu kemudian berkeluarga, dan berkeluarga itu terimpullah dalam sebuah masyarakat. Nah, oleh sebab itu masing-masing individu dan keluarga terdapat hak dan kewajiban, sehingga kehidupan di masyarakat akan damai dan sejahtera dalam lindungan Allah. Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan, juga ada kewajiban saling menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mencegah perbuatan yang baik, ya, mencegah perbuatan yang mungkar dan menganjurkan perbuatan yang baik. Nah, jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Ya. Itu zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya, ya, dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang saja. Nah, kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam surat At-Taubah 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini jaminan masyarakat, ya. Seorang individu yang tergabung dalam keluarga yang tergabung dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu ada komunitas, ada sosial. Nah, seseorang yang mempunyai harta, seseorang yang mempunyai apa, harus bisa menenggang, harus bisa melihat bagaimana tetangganya. Miskin mereka, ya kita sedekah. Dalam kesusahan mereka, yuk kita bantu. Nah, ini yang namanya jaminan masyarakat. Tidak hanya kita sendiri, masyarakat, keluarga kita sendiri, tapi juga bagaimana masyarakat kita, bagaimana tetangga kita. Nah, inilah jaminan masyarakat. Yang keempat, sebelumnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa makna bersih dan suci dalam menunaikan zakat memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi. Di samping penyucian terhadap harta benda itu sendiri, sedangkan kata ambillah, khuz, merupakan kata perintah untuk mengambil zakat. Zakat merupakan rukun Islam dan salah satu bentuk kewajiban bagi muslim untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, oleh karena itu, zakat sebagai jaminan sosial dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Nah, yang keempat, yang terakhir, jaminan negara. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suatu ta'abbud, ya, beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan bagi lembaga keuangan rakyat. Ya, kalau pada waktu itu Baitul Mal. Siklus atau sistem ini adalah perkara pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara material kepada yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya. Nah, sistem jaminan sosial sejatinya merupakan pengejawantahkan interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak lain agar masing-masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Hal ini didasarkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada yang lain sehingga sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat atas memerintahkan kita untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan niat beramal yang mencapai pahala di akhirat dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia dengan mengaruniakan nikmatnya. Manusia dilarang membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah. Karena itu Allah tidak meridai orang-orang yang merusak dan dengan perbuatan buruk mereka itu. Nah, ayat tersebut dimaknai bahwa pembentukan dana jaminan sosial adalah bermula dari niat dan keinginan baik dari setiap individu dan masyarakat yang kemudian diantisipasi dan diformulasikan dengan secara baik dan benar oleh pemerintah dalam bentuk pelembagaan atau sistem jaminan sosial. Dengan demikian,
Jaminan sosial ini diharapkan akan menunjang berbagai sektor pembangunan dan memperkuat kas negara. Manfaat signifikan atas kas negara yang kuat adalah jaminan sosial dari negara terhadap warganya dapat berjalan dengan baik. Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Itu paling penting. Ya. Tidak makan orang itu ya sampai meninggal orang kalau tidak lalu sebuah negara kalau ada sampai meninggal karena tidak makan, nah itu negara sudah sangat bersalah besar ya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, kebutuhan pokok bukan hanya dalam pengertian sandang, pangan, papan saja, namun seperti jaminan keadilan, ya, hukum ditegakkan secara adil, ya, pembagian rata semuanya, keamanan serta perlindungan merupakan suatu hak warga negara yang harus dijamin yang ada oleh negaranya. Nah, di Indonesia saja kita dengar jaminan sosial ya, jaminan kesehatan ya. Orang kalau menjamin jaminan kesehatan di Indonesia ada BPJS, ada Badan Jaminan Sosial Kesehatan. Ya, sangat miris kita lihat kalau bagaimana di negara kita jaminan sosial kesehatan, jaminan kesehatannya ya. Agak tidak ya istilahnya pragmatis ya. Negara menyelenggarakan jaminan sosial ya. Negara ada jaminan sosial ya. Sebuah upaya yang dilakukan oleh negara ya dalam memberi jaminan sosial terhadap negaranya adalah dalam membentuk jaminan sosial ya, BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersejahtera, adil dan makmur. Nah, pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum dilakukan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana jaminan sosial yang diterima oleh warga negara Indonesia meliputi jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua pensiun, dan jaminan kematian. Ya. Nah, konsep jaminan sosial yang dicanangkan pemerintah mencakup ya 3. Yang pertama itu bantuan sosial yang dalam bentuk bantuan iuran pemerintah ini mulai dengan bantuan iuran jaminan kesehatan ya, kepada penduduk yang kurang mampu. Asuransi sosial yang kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib bagi peserta dan pemberi kerja. Dalam peserta adalah tenaga kerja di sektor formal. Nah, pilar pertama dan pilar kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang memungkinkan berproduksi secara ekonomis dan sosial. Nah, secara ekonomis dan sosial. Asuransi sukarela sebagai tambahan ya. Setelah bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang bersifat wajib, pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di antara sandar yang merupakan hak setiap yang dijamin oleh warga negara. Nah, sebenarnya ya negara telah menjalankan jaminan sosial ya, seperti contoh jaminan kesehatan yang kita lihat belakangan ini sering terjadi, pernah kita dengar berita pada tahun belakangan bagaimana negara kita mengalami defisit dalam masalah keuangan untuk jaminan kesehatan. Nah, ini terjadi karena masyarakat kita tidak kurang teredukasi ya. Ya, kenapa? Jaminan sosial, jaminan kesehatan itu setiap yang mendaftar sebagai jaminan sosial kesehatan, mereka ada iuran yang dibayarkan tiap bulannya. Baik itu yang tingkat 1, tingkat 2, bahkan tingkat 3 ya. Nah, mereka rata-rata ketika baru sakit baru bayar BPJS ya. Tapi kalau tidak sakit ya mereka tidak bayar BPJS. Seolah-olah sehingga negara ya tombok ya. Negara banyak keluar uang untuk mereka-mereka yang tidak berpikir secara edukasi ya. Mereka tidak berpikir bagaimana orang lain yang juga sakit ya. Mereka hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, sedangkan konsep jaminan sosial ada gotong royong, saling bantu membantu sama yang lain. Kita iuran tiap bulan bukan berarti kita sakit tiap bulan, tapi kita iuran tiap bulan untuk ya menjamin negara kita sehat semuanya. Ya, pada waktu kita sakit ya kita terjamin. Pada waktu orang sakit orang itu terjamin ya, sama-sama saling membantu. Nah,
Nah, masyarakat kita tidak seperti itu ya. Mereka sakit ya, pada waktu itu mereka baru bayar iuran. Nah, syaratnya mereka harus daftar dulu ya. Kalau tidak ya mereka nggak akan bayar. Nah, sehingga wajar saja negara kita defisit, wajar saja negara kita kekurangan keuangan dalam masalah kesehatan. Nah, jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan yang sosial meliputi 3 hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Nah, ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable dan relatable. Artinya antara asas yang satu dengan yang lainnya akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Nah, berkaitan dengan hal itu, konstruksi jaminan sosial yang dalam ekonomi Islam memiliki 4 sistem tahapan. Itu pertama, jaminan individu terhadap diri sendiri yang dapat berupa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini porsi yang paling awal bagi seorang manusia. Mereka bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, ya. Dia untuk dia sendiri. Dan nanti akan berefek kepada yang kedua ya, antara individu dengan keluarganya. Ya, individu yang berusaha tadi, yang bekerja keras tadi, nanti akan bertanggung jawab untuk keluarganya, jaminan keluarganya yang berupa nanti harta warisan. Sehingga kalau dia bisa bekerja keras, ya individu tentu akan berimbas kepada keluarganya yang sejahtera. Nah, ketika sejahtera keluarganya, maka masyarakat individu tadi yang tergabung dalam keluarga masyarakat. Nah, masyarakat pun juga akan terjamin sosialnya ya dengan bentuk zakat ya. Infak, sedekah dan segala macam. Nah, ketika masyarakatnya sehat, masyarakatnya sejahtera, nah itu negara pun juga kuat. Antara masyarakat dan suatu negara, jaminan negara yang dapat berupa pembentukan lembaga jaminan sosial masyarakat seperti halnya di Indonesia, pembentukan jaminan sosial. Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam ini menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis ya, dimulai dari individu yang betul-betul diminta untuk partisipasinya dalam bekerja keras. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu saja, tidak perlu sampai ke level keluarga ya. Namun apabila tak bisa diselesaikan individu, maka selesaikan secara keluarga. Apabila tak selesai dari keluarga, maka akan diselesaikan secara level masyarakat. Ketika masyarakat tidak bisa diselesaikan, maka negara berkewajiban menyelesaikannya. Nah, begitulah tingkatan. Jadi, konstruksi dari sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam. Nah, itulah sedikit tambahan dari saya terkait jaminan sosial di dalam tafsir konsep ekonomi, tafsir konsep tentang jaminan sosial di Indonesia.